Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan diskusi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Fikriansyah dengan NIM 21035050 sebagai moderator dari kelompok 1 dan teman-teman saya dari kelompok 1 yaitu Afrilia Amandasari, Anggun Kanipah, Areza Putri Malika, Afifah Azahra, Aziza Hukmah Sabia, dan Fadila Spania Arifah. Yang mana kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai hakikat sains, yang mana nantinya akan disampaikan oleh Afifah dan Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Azahra, NIM 21035133, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat sains pada bagian pengertian sains. Apa sih yang dimaksud dengan sains? Kata sains berasal dari bahasa Latin science yang berarti pengetahuan, dan dalam bahasa Inggris science yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Seolah-olah pengetahuan sama artinya dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sains adalah pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua pendapat ahli tentang jenis pengetahuan. Menurut Hendro Damojo, pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang kita ketahui, tidak peduli apakah pengetahuan itu benar atau salah dan dari mana sumbernya. Jadi, hakikat pengetahuan itu apa saja yang diketahui oleh manusia, dari mana sumbernya, walaupun dari intuisi, pengetahuan, wahyu, prasangka, semuanya disebut pengetahuan. Yang kedua, ilmu atau ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu sering dimaknai sebagai banyak ilmu pengetahuan, seperti guru, ustadz, dan ilmuwan. Umumnya, sosok tersebut menjadi tempat bertanya atau menjadi tempat panutan masyarakat, yang artinya pengetahuan yang dimiliki orang tersebut mengandung nilai kebenaran. Menurut pendapat para ahli yang kedua adalah Burhanuddin Salam. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dikatakan dengan istilah common sense. Terkadang disebut sebagai good sense, yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti api itu panas, air dapat dipakai untuk minum, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, atau pengetahuan yang kepastian kebenarannya dijamin oleh metode ilmiah. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk mengorganisir common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan pemikiran yang cermat dan teliti menggunakan metode ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hukmah Sabia dengan NIM 21035135 dari jurusan Pendidikan Kimia. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian sains. Baik, yang ketiga itu ada pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah.
Dan yang keempat, ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat pemikiran rasional berdasarkan pada pemahaman. Selanjutnya, pengelompokan ilmu pengetahuan di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam atau disebut dengan natural science, mengkaji tentang benda-benda konkret di alam semesta. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan sosial atau disebut dengan social science, mengkaji hal-hal yang menyangkut aspek-aspek sosial, nilai-nilai, dan tingkah laku manusia di masyarakat. Selanjutnya, pendapat tentang pengertian sains. Yang pertama, ada dari Nash Elka pada tahun 1963 mengemukakan science is a way of looking at the world. Sains dipandang sebagai cara untuk mengamati sesuatu di dunia atau di alam semesta. Yang kedua ada dari Karen and Son pada 2008 menyatakan bahwa sains terdiri dari 3 dimensi, yakni proses ilmiah, sikap ilmiah, dan produk ilmiah. Dan terakhir, Surjana pada tahun 2013 menyatakan bahwa sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Saya Anggun Hanifah dengan NIM 21035129 Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi sains. Dimensi sikap dalam sains dapat dipandang sebagai sikap-sikap yang melandasi proses IPA yang dikenal dengan sikap ilmiah. Antara lain yaitu sikap ingin tahu, jujur, objektif, kritis, terbuka, disiplin, teliti, dan sebagainya. Dimensi produk dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau fakta yang dihasilkan dari proses-proses ilmiah yang dilandasi dengan sikap ilmiah. Melalui proses ilmiah yang dilalui, sikap ilmiah para saintis itu terbentuk. Artinya, langkah-langkah metode ilmiah dalam memproses sains dilaksanakan dengan sikap ilmiah dan regulasi ini akan menjadi suatu budaya saintis sehingga sikap ilmiah yang tertanam dalam dirinya semakin kokoh dan berakar. Kenalkan, nama saya Frilia Mandasari, NIM 21035125 dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Anggun. Ada 3 dimensi sains yang penting, yaitu yang pertama, isi atau muatan dari sains atau content of science. Dimensi ini yang paling banyak dipikirkan orang apabila berbicara pertama kali tentang sains. Dan ini sangat penting sekali karena merupakan pokok dari ilmu pengetahuan. Muatan dari sains ini berisi berbagai fakta, konsep, hukum, dan teori-teori. Dimensi inilah yang menjadi objek kajian ilmiah manusia. Yang kedua, ada proses dari mengerjakan sains dan sikap ilmiah. Proses dari mengerjakan sains merupakan keterampilan proses sains atau science process skill yang ilmuwan gunakan dalam proses mengerjakan sains. Karena sains adalah tentang mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka keterampilan ini dapat juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menemukan persoalan-persoalan keseharian dan kita harus mencari jawabannya. Yang ketiga, sikap dan watak karakteristik sains. Ini mencakup baik keingintahuan dan imajinatif maupun antusiasme seseorang dalam menanyakan pertanyaan dan memecahkan masalah. Sikap ilmiah lain yang diperlukan adalah respek atau sikap menghargai terhadap metode dan nilai sains. Macam-macam dimensi sains. Yang pertama ada cara berpikir atau attitude, yang kedua cara menyelidiki atau skill, yang ketiga pengetahuan atau body of knowledge, yang keempat ada teknologi dan masyarakat atau application. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadilah Fania Arifah dengan NIM 21035139. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan melanjutkan ciri-ciri sains. Yang pertama, sains bersifat logis, rasional, dan wajar. Artinya, ilmu sains selalu masuk akal dan bisa diterima oleh nalar manusia. Cara berpikir sains harus sesuai dengan logika dan rasional. Yang kedua, memiliki kajian yang konkret. Artinya,
Sains harus memiliki objek kajian berupa benda yang nyata dan nampak oleh panca indera manusia. Yang ketiga, hipotesis ilmiah harus bersifat falsifiable atau dapat dibuktikan. Artinya, hipotesis dalam sains bisa dibuktikan melalui percobaan, eksperimen, atau observasi nyata pada objek yang diteliti untuk membuktikan kebenarannya. Yang keempat, eksperimen ilmiah harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Artinya, berapa kali pun eksperimen dilakukan, maka kesimpulan yang didapat tetap sama. Yang kelima, dikembangkan dengan metode yang sistematis. Artinya, langkah sistematis berarti penelitian dilakukan secara urut dan rinci, serta sesuai dengan metode ilmiah yang digunakan. Yang keenam, harus objektif dan apa adanya. Artinya, dalam penelitian ilmu sains tidak boleh ada rekayasa, hasil penelitian harus disampaikan apa adanya sesuai pengamatan yang kita lakukan. Yang ketujuh, berdasarkan pengalaman yang nyata. Sains berdasarkan observasi atau pengamatan nyata di lapangan yang telah terbukti, bukan hanya hipotesis yang tidak berdasar. Yang delapan, teori sains bersifat universal atau berlaku secara umum. Artinya, semua yang dilakukan dalam pengambilan eksperimen dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja di seluruh dunia. Yang sembilan, dapat diuji kebenarannya. Yang 10, tentatif atau dapat tumbang oleh teori berdasarkan fakta yang baru. Yang ke-11 bersifat objektif. 12 bersifat dinamis atau dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. 13 menggunakan langkah sistematis teratur dan berurutan sesuai aturan yang berlaku. Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Putri Malika dengan NIM 21035131 dari jurusan Pendidikan Kimia. Saya akan membahas tentang fungsi sains dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai pembangun pola berpikir ilmiah. Contohnya, dahulu orang-orang percaya pada tahayul dan dukun, tetapi sekarang sudah bersikap ilmiah. Pada umumnya sudah percaya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sebagai alat untuk menjelaskan berbagai keadaan dan fenomena di alam semesta. Contohnya, keadaan dan fenomena yang terjadi di alam semesta terdapat penjelasannya di dalam sains. Yang ketiga, untuk meramal berbagai peristiwa dan keadaan yang akan terjadi jika semua persyaratan keteraturan dan konsistensi dapat terpenuhi. Contohnya, telur ayam setelah diarami induknya selama 21 hari akan menetas. Yang keempat, sebagai pengontrol gejala alam untuk kesejahteraan manusia. Contohnya, air jika dikontrol bisa menghasilkan pembangkit listrik. Yang kelima, untuk pelestarian alam. Contohnya, jika suatu saat flora dan fauna punah, maka dilestarikan dengan menggunakan sains. Yang keenam, sebagai dasar untuk pengembangan teknologi. Contohnya, informasi dari berbagai belahan dunia bisa langsung kita terima melalui media internet, televisi, handphone, komputer, dan tablet. Yang ketujuh, untuk mempermudah manusia dan menjalani atau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya, perkembangan teknologi. Yang kedelapan, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Contohnya, produksi dan menjual kompos, serta mengolah sampah elektronik. Dengan berakhirnya pemaparan tadi, bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui forum yang telah disediakan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.